Oke guys, selamat datang kembali di channel gua. Udah lama banget gua gak bikin video panjang ya. Meskipun pada video kali ini gak akan panjang-panjang amat, karena akhir-akhir ini gua live terus, gak ini ya, gak ada video panjangnya, apalagi di bulan Ramadan ini khusus live ya. Oke, kali ini gue akan memberikan tips atau cara bayar pajak secara online ya. Kalau di tahun berapa ya, tahun 2023 atau 2024, lupa gue. Itu gue bikin video bayar pajak di Indomaret, cara bayar pajak di Indomaret kalau gak salah judulnya. Dan sekarang gue akan bikin cara atau tips bayar pajak via online, aplikasi ya, aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, GoPay dan sebagainya. Langsung saja, dan gua kali ini akan mencoba untuk menggunakan aplikasi Shopify. Langsung saja kita buka aplikasinya. Kalau sudah download, kalau belum silakan download di Play Store atau App Store. Kita langsung buka aja karena gua sudah download. Kita tunggu sebentar sampai ada di halaman. Nah, ketika sudah ada di halaman Shopify seperti ini, ini ada beberapa pilihan ya, pulsa, PLN, paket data, Shopee Food dan sebagainya. Dan di sini ada pilihan lihat semua, kita klik yang lihat semua. Nah, ketika sudah seperti ini, ada gaya hidup, game, dan transportasi ya. Kita pilih layanan lainnya di sini. Ketika sudah ada di sini guys, di sini ada isi pulsa, tagihan listrik, PDAM, Telkom, biaya pendidikan dan sebagainya. Kita scroll ke bawah, kita pilih layanan pemerintah, ada BPJS, PBB dan sebagainya. Kita pilih Samsat ya, ada Signal dan e-tilang juga. Kita pilih Samsat. Di sini ada dua pilihan Samsat, yaitu Samsat Jatim dan Samsat Sumut. Di aplikasi yang ada di HP gua ya. Nggak tahu mungkin di HP kalian berbeda. Dan kebetulan gua ada di Jatim, kita pilih yang Samsat Jatim. Nah, di sini ada keterangan nomor polisi, nomor mesin, NIK, nomor HP, dan ada catatan, bisa kalian baca sendiri nanti. Kita langsung saja masukkan nomor polisi ya, nomor plat atau nomor plat nomor. Terus masukkan nomor mesin kalau sudah. Dan ini masukkan NIK. Biasanya kalau bayar pajak secara manual itu di mobil Samsat keliling atau di Samsatnya langsung, itu kan biasanya disuruh pakai KTP yang sesuai di STNK ya. Dan menurut gua buat yang gak suka beli motor baru dan lebih suka motor bekas, kan otomatis ketika mau bayar pajak itu kan masih atas nama pemilik sebelumnya ya kan. Dan di situ pengalaman gue dipersulit. Dan kalau di daerah gue ini di Madura, Bangkalan, itu kalau nggak salah, kalau nggak ada KTP aslinya ya, itu nambah 50.000 kalau nggak salah.
Jadi menurut gua untuk orang yang taat bayar pajak itu sangat menyulitkan ya, dan sangat tidak mengenakan ketika mau bayar pajak harus ada KTP aslinya. Padahal kita kan mau bayar gitu loh ya. Kok dipersulit? Sedangkan nanti kalau gak bayar jadi masalah gitu loh. Dan kali ini gue akan mencoba untuk tidak memakai nick yang sesuai di STNK. Gue akan pakai nick lain. Apakah bisa? Kita coba dulu. Kita masukkan nicknya ya. Terus masukkan nomor HP. Kalau sudah, kita scroll ke bawah, kita lanjutkan. Tunggu beberapa saat dan muncullah seperti ini guys. Pastikan nama, plat nomor dan nomor mesinnya sesuai. Terus ini ada kategori kendaraan sepeda motor, merek, tipe dan tahun produksinya, warna. Dan di sini tagihan gua sebesar Rp241.500. Dan untuk pajaknya sendiri di sini Rp235.500, adminnya Rp6.000. Kalau dirasa sudah datanya sudah valid, kita langsung check out. Tunggu beberapa saat. Nah, ketika sudah tampilannya kayak gini akan ada Samsat Jatim, terus nama pemiliknya, nomor polisi dan nomor mesinnya guys. Dan ternyata tanpa menggunakan KTP atau NIK yang sesuai atau yang KTP asli yang tertera yang terdaftar di STNK itu bisa guys. Contohnya ini. Tadi gua masukkan nomor KTP atau NIK yang tidak sesuai atau tidak terdaftar di STNK, dan itu sangat memudahkan bagi kita yang mau bayar pajak tanpa harus cari-cari pusing-pusing cari pemilik sebelumnya, harus pinjam KTP-nya. Cukup kita pakai KTP kita sendiri atau yang lain, nanti akan tetap muncul ya guys. Dan kebetulan di sini ada voucher, kita lihat apa ada vouchernya. Ternyata tidak ada guys. Dan gua punya koin 1.500, kita tukar saja. Udah jadi 240.000 pas. Kalau sudah lanjutkan saja ya. Di sini ada pilihan pembayaran, ada Shopee, Paylater, Cbank atau sebagainya, transfer atau apa. Di sini gua pakai Shopee ya. Kita lanjut bayar sekarang. Pembayaran berhasil. Dan ini tampilan setelah bayar ya. Kamu membayar sebesar 240.000. Oke, lihat rincian pesanan.
ini proses. Oke. Dan kalau kalian mau download struk pembayarannya, kalian tinggal klik downloadnya aja guys. Di sini gua nggak mau download. Dan untuk melihat STNK yang baru, nanti kita itu akan mendapatkan link SMS dari Samsat, atau kalau tidak mendapatkan SMS, kalian bisa buka link yang ada di catatan tadi di Bapenda, linknya Bapenda ya. Dan sekarang kita coba lihat apakah dapat SMS. Dan ternyata ada satu ini guys, kita lihat. Dan betul ini dari Samsat, kita buka. Ini adalah SMS dari Samsat Jatim. Terima kasih pembayaran dan ini adalah link yang baru untuk mendownload STNK yang baru. Dan ternyata ini adalah gua yang bayar di Indomaret itu tahun 2023 guys. Ya, tahun 2023. Sekarang kita coba lihat dan buka linknya ya. Kita buka. Dan ini adalah penampilannya, dan kita unduh dulu ya guys filenya dalam bentuk PDF. Ini udah selesai, kita buka. Dan ini adalah STNK baru yang sudah kita bayar guys. Ini tinggal kita bawa ke tukang fotokopi atau percetakan, di print. Dan ini sah ya guys, secara hukum sah, bisa digunakan. Jadi begitulah cara bayar pajak secara online lewat aplikasi Shopify dan sebagainya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan bisa membuat yang punya channel ini bahagia. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.